Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom, selamat pagi. Hari ini Tuhan memberi kepada kita hidup dan kesempatan, mari kita gunakan dengan selalu bersandar, berserah pada Tuhan. Saudara sekalian, saya menyampaikan renungan pendek pagi ini dengan judul Sesibuk Apapun, Jangan Lupakan Mezbah Tuhan. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 7, ayat 15-17, berbunyi demikian. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mizpah dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel. Dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara sekalian kasih, kisah yang kami baca tadi itu berhubungan dengan kehidupan bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Sama seperti Samuel, yang namanya hakim pada zaman itu, sesungguhnya dia persis seperti raja. Dia adalah pemimpin yang memerintah, tetapi bukan hanya pemimpin yang memerintah, dia juga menangani kasus-kasus perselisihan. Dia melayani, berfungsi bahkan sebagai hakim. Dalam perspektif modern, pemerintah itu ada legislatif, yaitu yang membuat undang-undang, kemudian ada eksekutif, para pemerintah, menteri-menteri, dan juga ada yudikatif, yaitu yang menangani masalah-masalah perselisihan dan hukum. Dan saudaraku, Samuel sesungguhnya dia melakukan dua aspek itu, sebagai eksekutif dan yudikatif. Legislatifnya menurut saya karena mengacu kepada hukum Tuhan, yaitu kitab Taurat. Dan dikatakan dalam pembacaan kita, Samuel sebagai pemimpin yang sangat aktif dan sangat peduli kepada rakyat, karena itu dari tahun ke tahun dia berkeliling. Berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dari situlah, dari Betel, Gilgal, Mizpah, lalu kembali ke rumah tinggalnya di Rama. Dan disitulah dia memerintah bangsa Israel. Dan di tengah berbagai kesibukan yang luar biasa itu, yang sangat menarik untuk direnungkan pagi ini adalah dia mendirikan mezbah di sana. Saudaraku, mezbah itu adalah tempat di mana orang bisa berdoa, mencurahkan isi hati, dan mencari kehendak Tuhan. Dalam bahasa lain mungkin mezbah itu berhubungan erat dengan apa yang namanya ibadah. Dalam sudut pandang GKN kita selalu katakan ibadah adalah ekspresi kasih tertinggi kita kepada Tuhan. Yang luar biasa sekali lagi bahwa Samuel di tengah kesibukan yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, seorang hakim yang juga mengadili berbagai kasus-kasus yang terjadi, perselisihan dan masalah hukum yang terjadi antara orang Israel. Tapi dikatakan dia kembali ke rumahnya, dia pedulikan rumahnya, keluarganya, tapi juga yang luar biasa, dia selalu punya waktu di mezbah Tuhan. Saudara sekalian, yang saya ingin katakan dalam renungan ini adalah bahwa dalam konteks kita di zaman ini, kita semua selalu sibuk dengan berbagai hal, kesibukan yang kadang-kala bertumpuk-tumpuk, tetapi jangan lupa yang namanya mezbah Tuhan. Artinya, di tengah berbagai kesibukan, tantangan, dan kehidupan yang rumit dan sulit, mari kita beri waktu kita mencari wajah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Itulah mezbah. Sehingga hidup ini ada keseimbangan. Di tengah berbagai kesibukan dan tantangan hidup, kita juga punya waktu yang teduh, tenang, damai di mezbah Tuhan. Sesibuk apapun, saudara-saudara, jangan lupakan mezbah Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu. Kami belajar dari seorang hakim bernama Samuel yang luar biasa, pemimpin yang proaktif, yang berkeliling, pemimpin yang pedulikan rakyat di segala kota dan tempat. Tapi yang luar biasa, dia membangun mezbah. Di tengah berbagai kesibukan itu, dia selalu punya waktu untuk berdoa, menyembah, beribadah, mencari kehendak Tuhan. Dan itu juga kerinduan kami. Di tengah kesibukan tanggung jawab hidup yang kadang-kala rumit dan sulit, kami dinasihati dan belajar dari Samuel. Tidak melupakan mezbah, di mana kami bisa menyembah, berdoa, dan mencari kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah ini juga terimplementasi dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.